Ada beberapa hal yang disusun oleh para ulama sejarah tentang masalah bagaimana keadaan masa remaja Nabi SAW atau kondisi dan keadaannya. Yang pertama adalah Allah yang Maha Suci menjaga Nabi SAW dari semua jenis kemaksiatan. Biasanya anak-anak muda itu ada saja kejadian-kejadian yang membuat dia terjerumus dalam dosa. Apa kata pandangan mata yang haram, atau mendengar yang haram, atau menjamah yang haram, atau mencium, atau memeluk, dan seterusnya. Ada orang yang naudzubillah sudah lebih jauh lagi sampai akhirnya berzina. Ya. Tentu semoga Allah selamatkan generasi muda muslim dari dosa-dosa ini. Dan kalau yang pernah melakukan, semoga Allah maafkan tentunya. Allah Maha Suci menjaga Nabi SAW dari semua jenis kemaksiatan. Dimulai dari sesembahan berhala. Jadi beliau tidak pernah sama sekali ikut-ikutan sembah-sembah berhala. Padahal waktu itu di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Ya. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang lainnya. Jadi tidak pernah sama sekali Nabi SAW itu pergi ke patung ini atau patung itu minta-minta. Sebagaimana kondisi orang-orang Quraisy gitu ya. Dan juga beliau menghindari atau terhindari ya, dari semua tradisi buruk. Di antara tradisi yang disebutkan ahli sejarah adalah bagaimana orang-orang Quraisy suka sekali mendatangkan penyanyi-penyanyi dan penari wanita yang terbuka busananya di acara-acara pernikahan. Nah, suatu hari Nabi SAW ingin sekali menghadiri acara pernikahan dan subhanallah Allah membuat dia mengantuk. Tertidur dan tidak jadi menghadirinya. Hari yang selanjutnya terulang lagi. Hal yang sama, dia ingin sekali menghadiri pernikahan dan melihat bagaimana acara itu, karena belum pernah beliau lihat di masa remajanya. Maka beliau ngantuk tidur lagi, sampai 3 kali atau 3 hari. Nah setelah sudah 3 hari, beliau pun hanya mengambil keputusan tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Apalagi memang dalam acara ini seringkali terlihat ya, wanita yang berbusana sangat terbuka gitu ya. Dan ini disebutkan juga dalam beberapa buku-buku sejarah kalau ada seorang teman Nabi SAW penggembala juga menceritakan bagaimana indahnya acara perkawinan itu, ramainya dan segala macam membuat Nabi SAW ingin sekali juga melihatnya. Tapi subhanallah setiap kali Nabi ingin melihat maka beliau selalu ngantuk dan tertidur karena acara biasanya di malam hari. Di antara tradisi Quraisy yang buruk adalah mereka mengeluarkan satu keputusan dan peraturan setiap kali mau tawaf di Mekah harus menggunakan baju dari buatan Mekah, produksi lokal gitu ya. Kalau ada dia boleh tawaf dengan baju itu. Kalau tidak ada maka berarti dia harus telanjang. Nah, seperti itulah. Maka terjadilah satu tradisi yang aneh sekali pada saat itu. Banyak sekali orang di sekitar Ka'bah tawaf telanjang karena tidak punya kemampuan untuk beli baju dari Mekah. Dan tradisi ini subhanallah ya selalu Nabi SAW terhindar darinya. Nabi SAW terhindar darinya gitu ya. Dan tentunya beliau tidak pernah ikut tawaf telanjang, tidak pernah juga melihat orang yang telanjang gitu kan. Dan tawaf sambil telanjang ini terjadi sampai tahun 9 dari masa hijrahnya Nabi SAW di Madinah. Di saat itulah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Setelah menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Abu Bakar untuk membawa surat yang isinya diantaranya adalah menghapus tradisi tawaf telanjang. Nah itu tradisi yang luar biasa. Memilukan sebenarnya laki-laki dan perempuan tawaf di rumah Allah. Ya, dalam kondisi telanjang. Orang jalan di jalan saja sudah memalukan dan memilukan, apalagi ini sambil tawaf tentunya. Dan pernah kita sampaikan bagaimana ada kisah Isaf dan Nailah. Isaf seorang laki-laki dan Nailah seorang wanita yang saling suka. Kemudian mereka berzina depan Ka'bah. Akhirnya Allah kutuk mereka menjadi patung yang dengan berlarutnya waktu, berjalannya waktu, akhirnya orang-orang Quraisy melupakan sejarahnya, lalu meletakkan Isaf dan Nailah di sekitar Ka'bah lalu disembah. Nah, ini yang pernah kita jelaskan di awal-awal kajian sirah kita. 2 patung yang sangat aneh yang disembah. Itu adalah kutukan Allah kepada 2 laki-laki, 2 manusia, laki-laki dan perempuan yang berzina depan Ka'bah. Nah seperti itulah ya. Tradisi ini tentunya dihapus akhirnya oleh Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah. Dan juga masih banyak hal-hal yang lain yang dihapus oleh Nabi SAW. Di antaranya tidak boleh lagi makan bangkai. Ya, kemudian juga Nabi SAW memerintahkan pada saat itu tidak boleh lagi ada orang musyrik yang tinggal di Mekah ya. Lebih dari 4
bulan waktu mereka. Kalau 4 bulan mereka harus keluar. Kalau enggak maka tidak ada lagi jaminan buatnya dan beberapa peraturan-peraturan yang lain. Tapi intinya di sini Nabi SAW terjaga ya dari hal-hal yang keliru seperti ini. Kemudian yang kedua, ini masa remaja ya. Selain Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari tradisi-tradisi maksiat orang-orang Quraisy ya, adalah partisipasinya Nabi SAW dalam perang Fujar atau Fujar ya. Perang Fujar ini sebenarnya perang yang melanggar bulan dimuliakan atau bulan Hurum. Sedikit saya jelaskan supaya paham ini. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala memastikan tentang adanya 12 bulan ya, bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 12 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 12 bulan. Nah, Allah mengatakan setelah menyebutkan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya di sisi Allah SWT ada 12 bulan dari semuanya diciptakan langit dan bumi ya. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, ini namanya Asyurul Hurum. 4 bulan ini dijelaskan dalam sebuah riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, ya, Rajabun, Madarun, Baina Jumadi wa Sya'ban, bulan Rajab, yang terhimpit antara Jumadi dan Sya'ban. Kemudian Salasu Mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, ini 4 bulan yang dimuliakan. Nah, orang-orang Quraisy di bulan-bulan ini mereka tidak berperang. Tetapi, kehidupan mereka di masa itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kehidupan yang hidup dari peperangan. Sehingga mereka harus berperang. Jadi kalau tiba masa di mana mereka harus berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang misalnya, maka mereka melanggar kemuliaan 4 bulan ini. Makanya diistilahkan dengan harbu fujar. Ya. Fujar itu maksudnya kefajiran, ya, pelanggaran. Gitu ya. Nah, pada saat itu ada satu suku namanya Hawazim. Hawazim ini di Taif tentunya ya. Mereka menyerang Mekah. Dan Nabi SAW bersabda pada saat itu dia ikut untuk membela Mekah bersama paman-pamannya. Aku dahulu menyiapkan anak-anak panah untuk paman-pamanku pada perang Fujar. Pada perang Fujar. Ini masa remaja, beliau sudah ikut berperang. Jadi kejadian ini membuat Nabi SAW belajar keterampilan perang. Dan yang ketiga, partisipasi Nabi SAW dalam hilful fudul. Ya. Apa itu hilful fudul? Ini kesepakatan membela kebenaran. Kesepakatan sebagian anak-anak muda atau remaja Mekah dalam rangka membela siapapun yang terzalimi di Mekah walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ya, karena waktu itu kan ada tokoh-tokoh Quraisy merasa punya kedudukan, kepala suku. Jadi siapa saja masuk ke Mekah mereka bisa zalimi gitu ya. Maka anak-anak muda ini sepakat dan Nabi SAW masuk di antara anak-anak muda itu sepakat untuk membentuk satu kelompok disilakan dengan hilfu fudul, kesepakatan ya agar membela kebenaran dan mereka akan memberikan hak orang yang terzalimi dan juga akan menyerang orang-orang yang menzalimi gitu ya. Awal kisah hilfu fudul ini adalah seseorang dari luar Mekah bertransaksi dengan seorang tokoh Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini adalah ayahnya Amr bin As radhiyallahu anhu ya. Al-As bin Wa'il meninggal dalam keadaan kafir. Anaknya Amr masuk Islam tentunya. Ada satu orang dari luar Mekah transaksi dengan Al-As bin Al-Wa'il. Ini salah satu tokoh Mekah, ayahnya Amr bin As tadi. Al-As mengambil produk dari orang tersebut dan dia tidak mau membayarnya. Mengambil secara paksa gitu. Ya, setelah diambil, dibawa dan tidak dibayar. Orang yang terzalimi lalu mendatangi Darun Nadwa dan mengeluhkan perilaku Al-As. Darun Nadwa kalau masih ingat sebuah tempat untuk bermusyawarah ya. Tokoh-tokoh Quraisy dalam memecahkan perkara-perkara mereka. Maka orang ini datang kepada orang-orang Quraisy di Darun Nadwa dan mengeluhkan perilaku Al-As bin Wa'il ini. Orang tersebut menyebutkan dalam syairnya, sungguh Al-As telah berbuat kezaliman dan tidak memberikan hakku. Bila kalian wahai para Quraisy tidak menolongku, maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini. Dan akan aku sebarkan kezaliman ini pada seluruh bangsa Arab. Para tokoh Quraisy merasa terganggu dengan kejadian tersebut dan tidak ingin kalau nama mereka buruk di bangsa Arab. Dan perlu Anda tahu bahwasanya penyair-penyair ini di masa itu, yaitu mirip dengan media kalau kita sekarang ya, kuat sekali dalam menyebarkan berita gitu.
Maka orang ini kebetulan salah satu penyair yang terzalimi, maka dia mengancam. Dia mengatakan, kalau hai Quraisy, kalian tidak menolongku dari Al-As bin Wa'il, tidak suruh dia bayar produk yang dia ambil, atau produkku dikembalikan, aku akan sebarkan melalui syair-syairku kalau kalian berbuat zalim. Maka pada saat itu pun orang-orang Quraisy karena khawatir nama mereka jadi rusak, maka beberapa tokoh-tokoh Mekah berkumpul dan sepakat serta bersumpah atas nama Allah dalam rangka menghilangkan dan melawan kezaliman, baik terjadi pada penduduk Mekah ataupun orang dari luar kota Mekah. Bermula dari 3 orang yang semuanya bernama Fadl, sehingga kesepakatan dikenal dengan Fudul, ya, jamak daripada Fadl itu sendiri. Sebagian ahli sejarah juga menjelaskan bahwa Fudul berarti hak-hak yang harus dipertahankan. Para pemuda tersebut sepakat akan membela siapapun yang terzalimi di Mekah, walaupun harus mengorbankan jiwa dan raga mereka. Dan mereka mengiklankan ke seluruh pelosok Mekah program tersebut dan mengajak siapa saja yang ingin bergabung. Jadi ini gabungan anak-anak muda yang mau menjaga keharuman nama orang-orang Quraisy dan kota Mekah agar tidak ada orang yang terzalimi. Dan Nabi SAW sudah saya katakan tadi termasuk satu dari yang bergabung akhirnya dengan 3 orang Fadl tadi. Para pemuka tersebut mendatangi Al-As bin Wa'il, tadi orang yang berbuat zalim, ayahnya Amr bin As, ke rumahnya dan berkata, kembalikan hak orang tersebut atau kami akan memerangimu dan mempermalukanmu di hadapan orang-orang Arab. Kau harus kembalikan punya orang itu, kalau tidak kami akan mempermalukanmu. Akhirnya Al-As malu dan mengembalikan hak orang tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, sungguh aku telah dipanggil di zaman jahiliyah untuk hilfu fudul. Demi Allah, bila aku dipanggil setelah Islam, maka pasti akan aku penuhi. Maka pasti akan aku penuhi. Hilfu fudul tetap terjaga setelah Islam. Dalam salah satu athar disebutkan bahwa Husain radhiyallahu anhu saat dizalimi oleh Al-Walid, salah satu gubernur kota Madinah. Tentu hadis ini penting sekali ya. Artinya umat Islam akan selalu bersama kebenaran walaupun tidak ada hubungannya sama Islam, gitu ya. Jadi kalau kita hidup di satu komunitas dan komunitas itu ternyata ada kezaliman terjadi dan akhirnya diajak orang untuk membela, maka kita harusnya membela. Kasus teman-teman Palestina walaupun mereka, kalau misalnya pun seperti orang-orang non-muslim lakukan banyak yang membela mereka kemarin, sebenarnya itu Islam mengajarkan itu. Kita harus membela siapa yang benar walaupun bukan Islam, gitu ya. Yang dikenal dengan hilfu fudul. Makanya Nabi SAW mengatakan, dulu di masa jahiliyah aku dipanggil, ya, hilfu fudul aku hadir. Sekarang setelah masuk Islam tentu aku lebih pantas untuk menghadirinya, gitu ya. Pasti aku akan penuhi. Hilfu fudul ini tetap terjaga, ya, setelah Islam. Dalam salah satu athar, riwayat maksudnya, disebutkan bahwa Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW saat dizalimi oleh Al-Walid, salah satu gubernur kota Madinah, ia berkata, bila engkau tidak mengembalikan hakku, maka demi Allah aku akan mengiklankan hilfu fudul. Kalau kau tidak kembalikan hakku, hai gubernur, hai wali kota Madinah, wali kota tepatnya, maka aku akan memanggil hilfu fudul. Orang-orang semua pada tahu kalau orang Mekah, hilfu fudul, membela kebenaran. Ucapan Husain didengar oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia. Maka ia berkata, demi Allah bila Husain mengiklankannya, maka pastikan aku akan menghunuskan pedangku dan tidak akan aku masukkan ke sarungnya sampai haknya dikembalikan atau aku terbunuh membelanya. Jadi maksudnya setelah Islam pun kesepakatan seperti ini tetap dipertahankan gitu ya. Walaupun itu adalah tradisi yang ada di masa orang Quraisy, tapi karena dia positif maka dipertahankan. Saat Al-Walid yang merupakan gubernur kota Madinah di khilafah dari Khalifah Yazid, ya waktu Yazid bin Muawiyah mendengar dan mengetahui, maka ia pun segera mengembalikan hak Husain radhiyallahu anhu. Dan kejadian ini tentunya memberi pelajaran dan hukum syar'i yang jelas bahwa dalam Islam membela yang benar dan walau bukan seorang muslim adalah bagian daripada agama dan ibadah. Nah seperti itu kurang lebih. Yang keempat, perniagaan Nabi SAW. Nah tadi masa anak-anak beliau belum berdagang, beliau cuma ikut di kafilah dagang pamannya ya. Sekarang di masa remaja beliau mulai berpikir untuk berdagang karena ini salah satu pekerjaan utamanya para tokoh-tokoh Mekah gitu ya. Nah pada saat umur Nabi SAW mencapai kurang lebih 21 tahun, dalam beberapa riwayat disebutkan 25 tahun,
Beliau SAW mulai kehidupan baru dengan mengganti profesinya dari mengembala kambing ke perniagaan. Kita pernah jelaskan ya, waktu Nabi SAW menghadapi kematian kakeknya Abdul Muttalib di umur 8 tahun, maka beliau berpindah ke rumah pamannya Abu Talib. Abu Talib orang yang miskin dan Nabi SAW perlu membantunya karena dia juga punya anak yang banyak. Maka beliau pun mencari profesi yang paling gampang, paling simpel dan punya income yang cukup, yaitu menjadi pengembala kambing. Dari mulai 8 tahun sampai umur 21, beberapa riwayat menyebutkan sampai umur 25. Kalau dari 8 sampai 21 berarti kurang lebih 13 tahun. Kalau 8 sampai 25, ya kurang lebih 15-16 tahun gitu ya. Ini pekerjaan Nabi SAW. Setelah itu beliau berubah profesi, karena sudah lebih dewasa, sudah masuk masa remaja di sini, beliau mulai ingin lebih berkembang. Dan ini juga bisa menjadi program Muslim sebenarnya ya. Kita harusnya tidak, sebagai seorang Muslim tidak vakum, tidak putus asa. Ya, kita harus selalu bergerak, ya siap untuk mengembangkan gitu ya potensi-potensi kita.